yang pengen ikut casting atau jadi artis, yang namanya casting film apapun lah, yang bener film ya, PH apalagi PH besar ya, film bioskop ataupun film FTV segala macam, itu tidak pernah dipungut biaya. Ketika udah masuk ataupun udah oke nih terus suruh masuk, nanti ada biaya ini lagi, biaya itu lagi, berarti itu bullshit. Udah. Nah, selamat datang lagi kawan-kawan semuanya. Nah, setelah beberapa episode kemarin, kita telah banyak sekali membahas dari capture artis, dari Kamil Onte yang cukup menarik. Nah, ini orang di balik suksesnya Kamil Onte gak nih? Wah. Untuk sekarang nih, dia mungkin kawan-kawan pernah nonton salah satu web series di Kalimantan Barat yang cukup sukses, Pengabdi Gibah, ada bapak ini di belakangnya. Nah, jadi, nah, wah, nah ini nih, apa nih, gini nih. Ini adalah orang di balik layarnya Pengabdi Gibah dan banyak sekali film-film yang diproduksi di Kalimantan Barat. Nah, Ya, betul. Betul? Betul. Agak lumayan cukup banyak. Agak lumayan cukup banyak. Itu ciri-ciri orang merendah untuk meroket. Pakai agak lumayan cukup. Agak lumayan cukup lagi. Nah, ini kan kita bisa menceritakan, kita ingin mengulik gimana sih proses di balik layar untuk sebuah film atau sebuah web series yang biasanya kita tonton. Orang awam kan nggak tahu nih gimana proses kreatifnya sampai menjadi sebuah produk audiovisual. Nah, kan? Jadi karena saya sendiri udah cukup agak lumayan lama ya di dunia balik layar ya. Iya. Jadi ketika ada produksi itu saya memakai beberapa metode atau pola-pola yang sering digunakan saat di lapangan. Ya. Itu tergantung. Misalkan kalau lagi syuting film layar lebar, konsep atau pola yang digunakan agak cukup sedikit ribet. Karena itu adalah layar lebar ya. Layar lebar sinilah. Nah, terus kalau untuk film-film screening atau film-film agak pendek ya, itu juga agak berbeda gitu kan. Nah, terus masuk di konten yang saya produksi sama Kamil Onte dan kawan-kawan itu lumayan unik. Nah, lumayan gimana? unik karena ketika kita syuting itu sangat jarang banget menggunakan naskah. Bahkan nggak ada sih. Nggak ada naskah pasling. Nggak ada naskah. Poin awal kita pengen cerita tentang apa gitu. Hanya sebatas callingan besok syuting. Udah ngumpul semua, siapa yang ngumpul di situ baru kita bikin plot. Plot ceritanya. Gitu. Jadi pure Pengabdi Gibah atau Pengabdi Gibah sendiri ya, pure Pengabdi Gibah pada saat ngumpul di situlah ditentukan ide yang pengen dijalani. Idenya apa? Oh, yang datang orangnya ini. Udah kita buat cerita seperti ini, plotnya ini. Kamu main adegannya seperti ini, si B adegannya seperti ini. Udah langsung kita hantam. Kalau ini kan kita ngomongkan Pengabdi Gibah dulu, nanti kita bakal lari ke dari yang simple ke ribet nih. Nah, kalau biasanya untuk satu episode Pengabdi Gibah menghabiskan waktu produksi berapa lama? Satu hari bisa 2 konten. 2 episode. 2 episode dengan durasi ya sekitar 10 sampai 20 menitan gitu. 10-20 menitan. 10 sampai 20 menitan karena saya sendiri punya beberapa trik-trik yang saya pakai di lapangan. Gimana caranya biar syuting itu ringan, enak, cepat, dan hasilnya juga nggak ini banget. Secara alur cerita juga baik gitu ya, bisa dinikmati orang. Nah itu kan untuk ceritanya ketika emang Pengabdi Gibah kan udah banyak kita lihat tuh Pengabdi Gibah berkolaborasi dengan beberapa produk tuh. Apakah treatmentnya sama atau dibedakan nih dengan beberapa produk-produk yang lain nih? Nah, kalau ini khusus untuk yang setelah endorse ya bahasanya. Ya, betul. Endorse agak berbeda. Agak dari berbeda. konten yang biasa. Kalau endorse kita tetap bikin apa namanya, semacam plot juga. Cuman udah kita matangkan di jauh-jauh hari. Ya karena kan
ya ada duitnya gitu. Oh betul. Istilahnya ada produknya, Iya. otomatis ada uangnya dong. Dan juga karena kadang tuntutan dari klien itu sendiri ya, klien itu sendiri pengen bang bisa kirimkan ceritanya dulu nggak, nanti kita revisi kalau misalkan ada yang kurang atau tambahin mungkin ada requestan. Nah di situ makanya kita harus benar-benar menggunakan konsep yang pasti. Karena produk sendiri itu ada message yang pengen disampaikan mungkin ya. Seperti itu, jangan sampai kita malah terlalu jauh melenceng atau mungkin ada yang kurang. Nah kalau untuk film pendek sendiri, ini kan biasa film pendek durasinya tuh 10 sampai 20 menit lah gitu. 20 menit. Nah, nggak seribet film panjang pasti kan? Lebar. Nah, kalau itu step-stepnya gimana? Apakah dari Pak Didiknya sendiri ikut terjun sendiri untuk penulisan atau hanya untuk proses syutingnya? Kalau saya ini tergantung projectnya juga sih. Kalau misalkan kita project dari instansi, misalkan suruh bikin film atau produk gitu, ya, atau iklan masyarakat lah gitu ya. Iklan layanan masyarakat gitu, hampir sama dengan film-film yang proses-proses yang kita buat di film-film layar lebar dan segala macam. Terus sama, tetap harus ada naskahnya, kita ada casting, cari pemain, kita istilahnya hunting lokasi, itu tetap sama. Yang membedakan paling kinerja tim produksinya aja. Kadang kalau misalkan film pendek atau job-job ini ya, job-job dari instansi atau segala macam itu, kita kru banyak yang ngerangkep kadang. Paling itu aja yang efektivitas biar tim lah tuh ya. Jadi nggak terlalu banyak karena kita kadang menyesuaikan dengan budgeting juga kan. Gitu. Nah itu untuk film pendek. Nah ke layar lebar nih, karena ini kan sedikit kompleks nih untuk penayangan bioskop lah biasanya ya. Iya. Nah apakah kan ini kan saya sering dengar Urban Legend kalau misalnya untuk film yang ditayangkan di bioskop sendiri, kita tuh harus punya nama orang yang kita plot untuk membuat pihak bioskop terpercaya. Apakah seperti itu? Kalau untuk layar lebar sendiri, ntar nih kayak saya agak aneh nih aku. Biasanya orang mandang kamera kan, jadi mandang mic. Sorotnya di sini. Namanya biasa orang balik layar ya, karena depan layar ya. Apa namanya? Kalau layar lebar itu, terutama bioskop kan mereka punya SOP atau standarnya sendiri ya, dan harus memakai artis yang mereka udah punya nama. Iya. Udah punya nama. Terus yang kedua dari sisi teknisnya juga itu sangat diperhatikan sekali. Makanya itu salah satu yang menjadi perbedaan juga di film layar lebar bioskop sama film-film yang ya biasalah film screening atau film pendek itu yang jadi berbeda dari sisi teknisnya juga. Sampai ke proses editingnya juga mereka punya standar sendiri. Makanya itu yang bisa dibilang agak ribet dan mahal gitu. Nah agak ribet dan mahal. Nah perbandingan mahalnya gimana antara film pendek dan film panjang sendiri? Perbandingan mahalnya karena yang pertama kita harus menggunakan artis yang udah punya nama. Otomatis biayanya lebih besar. Biaya untuk bayar artis sendiri. Yang kedua dari sisi teknis. Teknisnya itu kan kita butuh spek kamera misalkan kan, spek kamera yang punya format yang harus sesuai dengan layar lebar. Nah itu sewanya juga mahal, lebih mahal. Terus lighting, terus dari lokasi dan tim produksi juga pastinya lebih banyak. Itu yang jadi perbedaan di sini. Etkos antara film pendek ke film panjang itulah dia. Makanya buat film tuh tak gampang kawan-kawan tinggal download di Indo XX1 sakit hati. Itu yang agak kaya tuh kadang tuh orang gampang banget download film gitu kan secara ilegal, secara istilahnya bajak gitu. Iya. Padahal kita susah banget produksinya. Tapi ya sebenarnya nggak masalah sih karena kita juga dibayar. Itu urusan produser aja. Produser. Nah dan karena kan kalau misalnya kalau untuk dunia perfilman untuk layar lebar kan agak awam. Nah, apakah betul ada beberapa artis yang menjadi cast dalam satu film tuh perlu ada treatment khusus, ada permintaan khusus dan sebagainya? Ada. Contoh nih. Paling kayak treatment wajah. Kalau wajah. Jadi kosmetik. Ya paling ini sih, paling treatmentnya seperti adanya coaching pemain gitu kan, walaupun itu mau talent pemain yang baru ataupun artis yang udah
papan atas atau di atasnya papan lagi, pasti mereka tetap ada pelatihan coaching itu. Ada coachingnya. Dan dan itu harus kalau misalkan di film besar. Oke, nah ini bocoran buat kawan-kawan semuanya nih. Saya akan tanya ke beliau. Biasanya pada saat casting suatu film, apa yang dicari oleh si pembuat film? Biar dia yang nonton nih mungkin ada yang pengen jadi artis, ada yang pengen seperti Kamil Onte, dan sebagainya. Apa yang dilihat dari mata seorang pembuat film untuk orang yang pengen casting? Ayo Pak. Aduh, lucu nih. Jadi kalau yang memang benar-benar cari ya, cari sesuai dengan karakter di cerita film itu yang dicari ya. Misalkan kita cari perempuan yang agak tua atau perempuan muda yang notabene dia punya rambut panjang secara fisik ya, atau mungkin secara suaranya seperti apa gitu. Nah kadang kalau memang benar casting yang benar-benar yang legal gitu. Seperti itu, nyarinya sesuai dengan karakter apa yang dibutuhkan di film itu sendiri. Tapi ada juga casting yang abal-abal ya, mereka nggak tahu lah apa yang dicari. Mungkin bisa jadi duit. Dan saya tekankan sekali lagi, ini informasi juga buat teman-teman semuanya yang pengen ikut casting atau jadi artis. Yang namanya casting film apapun lah, yang bener film ya, apalagi PH besar ya, film bioskop ataupun film FTV segala macam, itu tidak pernah dipungut biaya sepersen pun. Paling ada sih dipungut biaya itu hanya kayak biaya untuk istilahnya registrasi atau apa. Nah ketika udah masuk ataupun udah oke nih, terus suruh masuk, nanti ada biaya ini lagi, biaya itu lagi, berarti itu bullshit. Itu udah masuk ke dalam ranah penipuan lah ya. Itu sering terjadi. Walaupun mereka nggak nipu, tapi itu casting yang abal-abal gitu. Kalau bener casting untuk film nggak pernah dipungut biaya. Informasi aja. Informasi buat kawan-kawan. Jadi yang pengen misalnya ada casting nantinya nggak pernah dipungut biaya. Kan pasti sebelum casting tuh akan diberitahu tuh apa yang dicari, sesuaikanlah. Nah, betul kan? Sesuaikan. Nah, jadi buat kawan-kawan semua. Nah, itu dia kita bahas sedikit tentang dunia balik layar dalam sebuah film atau produk audio visual. Nah, saya pengen tanya nih. Saya pengen jawab. Selain di belakang layar, pernah nggak coba di depan layar? Kalau coba di depan layar sih pernah. Pernah untuk film udah sekitar. Tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Bos.